Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Oke. Halo. Halo. Kita ketemu lagi di Random Jumat, masih di warung bakso. Masih di warung bakso. Seperti minggu lalu. Jadi kita udah makan baksonya, jadi sekarang kita lanjutin ngobrolnya. Gitu. Karena kalau nggak ngebakso nanti. Iya, kita masuk lagi ke dalam episode Random Jumat, membahas size dalam bahasa manusia. Iya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol random aja. Iya. Random. Balik lagi topiknya kita pakai random. Random word generator lagi ya. Random generator. Klik. Nah, Apa sekarang? menarik nih, Van. Apa itu? Imagination. Oi. Kemarin ada yang iklan apa ya? Iklan wisata Island of Imagination. Oh bukan. Kalau nggak salah Frankfurt Book Show. Oke. Indonesia pernah jadi host country, bukan host country apa ya? Yeah. Country yang dibahas di Frankfurt Book Show. Judulnya adalah Indonesia Islands of Imagination. Kata gue itu bagus sih. Bagus. Karena gue punya hobi ya. Sekarang udah nggak gue kerjain sayangnya ya. Gue punya peta Indonesia yang gede gitu ya. Kan dua harus dijadiin satu tuh, nggak bisa satu semua gitu ya. Nah ini ST Tower dulu. Makasih Mbak. Nah itu tuh kalau lagi butek gitu ya, gue suka liatin peta-peta itu, Kepulauan Tanimbar. Sampai sekarang juga tuh gue sering melakukan itu pakai Google. Jadi gue Google Kepulauan Tanimbar misalnya ya. Nih, misalnya Google Tanimbar. Terus ada jalan apa sih? Jalan Jenderal Sudirman. Gitu. Ini kira-kira ada toko apa ya gitu. Lu bayangin nggak sih orang-orang itu Pulau Bawean misalnya. Apa sih kotanya? Jalannya biasanya melingkar gitu kan. Nanti ada hotel ini, hotel itu. Kita klik bisa kelihatan hotelnya kayak apa gitu ya. Itu gue jadi inget itu beberapa nyala tuh itu beberapa tahun lalu ya, nggak tahun sebelumnya. Gue kan ada kompetisi sains tuh di kampus ya, biasa ya untuk anak-anak SMA gitu. Terus ada satu peserta yang masuk final itu dari Aceh, dari pulau, gue Simele. Bukan Simele. Sabang. Pulau agak ke bawah, kan itu kan di atas pisan, ini agak ke bawah. Nah, pokoknya pulau itulah gitu kan. Terus kita nanti gue tulis lah namanya kalau ini, kalau gue ingat. Ya itu, terus SMA-nya teh bukan SMA 1 gitu. Jadi SMA yang nomornya bukan SMA 1 gitu. Jadi kan gue mikir, oh berarti di situ lumayan dong SMA-nya, minimal ada sejumlah yang nomornya dia kan gitu. Terus sambil ngejuriin tuh, gue nge-googling itu Google Map, cari SMA pulau 1, ini terus ini. Ya. Habis gitu kita lihat ya si SMA itu tuh di pinggir jalan yang lumayan besar, di seberangnya pantai. Terus tidak jauh dari situ ada sebuah resort yang kayaknya biasanya bule yang stay di resort itu sambil surfing gitu, karena kan dia menghadap ke samudra ini ya, samudra India kan. Jadi ombaknya pasti bagus buat surfing gitu. Terus ada resort apa segala macam gitu. Nah itu gue kasakusuk sama teman-teman juri yang lain. Yang ini kita menangin yuk, hadiahnya kita anter. Pulau apa namanya? Gue lupa, nanti gue ini kalau inget gue tulis di situ. Tapi itu ya itu Mbak, berimajinasi tentang pulau-pulau di Indonesia itu kayak gimana bentuknya, seru sih. Iya. Seru sih. Soalnya kan kesananya juga susah ya, kesananya juga PR. Tapi kayak orang Jawa aja Pulau Bawean sebenarnya nggak terlalu jauh dari Pulau Jawa kan. Bawean tuh yang dekat Madura bukan? Iya. Di Singapura itu ada temen yang entah kenapa di Singapura itu Boyamis namanya. Apa itu? Di Singapura kan KTP-nya ada bangsanya gitu ya. Ada yang Chinese, Malay, tapi ada yang Boyamis. Boyamis itu keturunan Bawean. Gue pernah ketemu sama GM hotel mana gitu ya, orang Singapura. Dia bilang, nenek moyang gue di Indonesia loh. Dia menunjukkan KTP-nya si ininya Boyamis race-nya. Boyamis itu apa? Dari Pulau Bawean. Ternyata memang pas gua Google ada migrasi dari Pulau Bawean ke Singapura yang sampai sekarang keturunannya jadi masih di Singapura gitu. Nah
dari Pulau Bawean ke Pulau Singapura. Iya, tapi jauh kan. Tapi gue belum pernah. Sama-sama di Kalau pulau tapi. Karimun Jawa gue pernah. Karimun Jawa. Karimun Jawa tuh yang di atasnya Jepara ya. Jepara, di betul. Jepara, ya. Yang berangkat bisa dulu dari Jepara. Dari Semarang. Dari Semarang. Dari bisa? Semarang. Nah. Kalau Jepara tuh naik ferry lama. Oh. Kalau dari Semarang cepet, naik ke kapal cepat. Oke. Gitu, kapal cepat. Terus itu apa namanya, menarik juga tuh kan, pulau-pulau kecil-kecil satu-satu gitu ya. Jadi kehidupannya tuh sangat tenang gitu. Bahkan waktu itu kita check out-nya agak telat. Terus karena kapal kan cuman kalau nggak salah Kamis sama Jumat ya, Kamis sama Minggu. Kamis berangkat ke pulau, Minggu dari pulau ke Semarang gitu. Jadi kita harus ngejar kapal yang itu. Kapalnya udah datang, kitanya belum siap. Jadi kita lagi buru-buru, tahu-tahu diklakson sama kapalnya. Itu klakson sepulau kedenger, kita lari-lari masuk dari kamar hotel sampai pelabuhannya tuh bisa jalan kaki gitu. Terus kata orang yang di pelabuhannya itu sambil ngiket tali atau orang Jakarta. Iya. Ya pikir datang busnya setiap jam gitu ya. Ini kapal men gitu. Udah dibilangin dari kemarin. Iya, itu memang mendukung imajinasi tuh pulau-pulau di Indonesia itu ya. Iya. Pulau-pulau di Indonesia itu memang ada satu pulau imajinasi. Ini kita akhirnya ngomongin imajinasinya tentang pulau dulu. Ada satu pulau yang mengkaptif imajinasi gue waktu gue kecil. Mungkin lu juga dan mungkin banyak pendengar penontonnya Random Jumat yang seumuran sama kita itu yang juga terkaptif imajinasinya dengan pulau ini, yaitu Pulau Kirin di serial buku Lima Sekawan. Nah, lu baca nggak Lima Sekawan? Lima Sekawan gue baca. Kalau lu baca Lima Sekawan itu selalu ada Pulau Kirin, kan ada harta karun Pulau Kirin. Oh iya. Itu selalu ada Pulau Kirin itu. Dan dulu itu tuh selalu apa ya, mengcapture imajinasi, karena gue membayangkan anak-anak umur belas-belasan waktu itu, ya guanya masih lebih kecil dari itu. Tapi di buku itu kan Lima Sekawan itu yang paling gede kayaknya umur 15 gitu. Berarti kan adik-adiknya, sepupu-sepupunya kan lebih kecil gitu. Itu pakai perahu menyeberang ke Pulau Kirin. Terus dia di sana sama bibinya itu dibekalin sama makanan, terus mereka piknik di sana gitu. Terus makanan itu kan selalu digambarkan tuh kayak enak pisan gitu, kayak apa? Taruh di dalam kotak ya. Roti lapis isi telur rebus. Nah, sebenarnya egg sandwich ya, begitu kita beli egg sandwich kayak gini doang. Dulu kayaknya wah gitu. Sama limun jahe. Ya, limun jahe, ginger ale. Gitu. Sekarang kan beli ginger ale, beli limun jahe, Schweppes gitu yang kalengan di supermarket gitu, terus kayak gue kalau lagi minum itu suka ini, lu minum apa sih? Ini limun jahe. Itu kayak membawa imajinasi itu. Ya dulu kan kita waktu kecil mah yang bayangin anak-anak di luar negeri itu kayak gimana kehidupannya ya lewat buku-buku itu lah ya. Terus membayangkan Lima Sekawan itu gitu dengan paman dan bibinya, terus punya kastil di pulau itu gitu. Terus ya memang laut dan pulau itu memang captivating lah buat imajinasi. Betul. Dan ini kadang-kadang menurut gue suka nggak kebayang sama orang ya, kalau yang bukan orang Indonesia gitu, bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Beda sama negara kontinental kalau menurut gue ya. Karena negara kontinental itu orang bisa travel kan dari sini ke sana. Orang tuh bisa berpindah kemana-mana. Tapi karena kepulauan, kita itu ya pulau ke pulau gitu. Culture-nya pulau ke pulau beda. Bu Hera pernah neliti tuh. Pulau apa gue lupa, Sumba kali ya. Sumba. Antara yang barat sama yang timur, katanya yang barat tuh patrilineal, yang timur tuh matrilineal. Jadi buat penelitian dia tuh menarik banget. Karena yang ini selalu ikut mamanya, yang ini selalu ikut papanya. Jadi ada gen yang kebawa ke sini, yang ini gitu. Itu cuma baru satu pulau kata dia. Masih banyak pulau-pulau lain dia bilang gitu ya. Dan menarik, dan kalau menurut gua logikanya kepulauan tuh beda gitu. Ya, beda gitu. Ada satu budayanya pun kayak Flores, satu pulau itu terdiri dari beberapa kabupaten, masing-masing beda-beda bahasa, beda-beda budaya gitu ya.
Nah itu terisolasi dia, ya Flores ya segitu gitu. Nanti beda pulau, beda lagi gitu. Bali aja ya gitu juga ya. Iya. Bali yang di utara, yang di barat, sama yang di timur, Betul. sama yang di selatan itu kan beda-beda budayanya, beda-beda suasananya dan beda-beda bulenya. Iya, beda-beda bulenya betul, beda-beda juga, betul. Dan itu makanya kalau buat gua ya, sebetulnya di Indonesia ini istilah mayoritas minoritas itu sebenarnya nggak berlaku juga kan. Iya. Tergantung di mana pertanyaannya kan. Karena gitu kita kan. mayoritasnya kan ngumpul di sini. Iya ngumpul betul. di Jawa. Ngumpul di maksudnya Jawa. Tapi di Pulau Jawa. Tapi kan misalnya begitu lu Pulau Bali, Iya. kan demografinya berubah Iya. lagi. Terus pindah ke Flores, demografinya berubah lagi. Jadi begitu kita ke Samarinda misalnya, orang Jawa bukan mayoritas. betul, ke Samarinda orang Jawa ya bukan mayoritas gitu. Iya. Jadi apa namanya? Sebenarnya nggak ada mayoritas yang Ya, abadi gitu kan. makanya. Tinggal tergantung daerahnya di mana gitu. Kalau di Jawa mayoritasnya orang Jawa ya iya gitu. Iya betul, namanya juga Jawa kan Terus gitu. Indonesia mayoritasnya penduduk di Pulau Jawa memang isinya. Iya, kan karena penduduknya paling banyak ya. 60% atau 70% memang tinggal di pulau yang kecil ini gitu. Betul. Tapi memanage-nya itu lu nggak bisa ngelihat secara seluruh negara, tapi harus dari pulau ke pulau gitu ya. Karena Jadi ke- menarik tuh. bagi. Karena tiap pulau tuh beda-beda di Indonesia tuh tiap pulau betul-betul beda-beda gitu. Nih, kalau kita ngomongin imajinasi ya, tadi kan gua sempat kesebut tuh satu buku tentang Lima sekawan Mas ya. kawan ya, yang dia nyebut juga tentang pulau. Buku itu menurut gue salah satu media tempat kita berimajinasi. Selain physically kita pergi ke tempat-tempat yang memang mengcaptive imajinasi kita, kayak misalnya kalau lu ke Banda gitu, terus lu lihat satu pohon pala, terus lu berimajinasi bahwa inilah pohon pala yang melahirkan pohon-pohon pala sedunia gitu kan. Iya, betul. Atau lu kemana gitu, lu traveling ke tempat-tempat dan it lifts up your imaginations gitu. Tapi ada tempat di mana lu nggak kemana-mana, tapi imajinasi lu bisa kemana-mana. Itu lewat buku itu. Jadi menurut gua buku itu beneran bisa bikin kita traveling kemana-mana Iya, juga betul. gitu dengan tulisan-tulisan di buku itu. Gue tuh lagi nggak lagi sih, udah selesai agak lama. Yang buku yang lu rekomendasiin ke gue dulu itu yang Tales from Small Island. Iya, iya. itu Bill kan Bryson. Bill Bryson. Itu kan membawa gue ke berimajinasi tentang Inggris tahun 70-an. Iya. Kayak gimana gitu. Terus banyak di antara kita yang akhirnya pengen ke Bangka Belitung karena baca Laskar Pelangi gitu kan. Itu it brings your imagination. Dan itu maksud gue bukan fiktif yang fantasy banget gitu, kayak lo ngomongin tentang Middle Earth atau Hogwarts gitu yang memang imajiner gitu. Ini kan bicara tentang tempat real pun. Iya. Lu bisa bawa di buku itu sehingga imajinasi lu itu nyampe ke tempat itu gitu. Iya. Tanpa lu kesana beneran. Dan itu banyak loh buku-buku yang kayak gitu. Tapi ya, gue sih keren sih itu. Tapi Van, unfortunately gue merasa buku-buku genre ini makin menghilang Van sekarang. Genre yang mana tuh? Genre traveling, Oh, genre traveling, yang iya, iya, menceritakan orang traveling. Kita terlalu mengandalkan informasi kayak Google yang tik kesini gitu. Tapi gua kehilangan cerita-cerita perjalanan gitu. Dapat di mana buku-buku terakhir itu? Gua baca buku yang gua benar-benar nggak bisa taruh itu The Story of Lonely Planet. Oke. Ya, jadi cerita pendirinya Lonely Planet nih, Tony Wheeler, siapa Wheeler gitu sama istrinya, dia berjuang bikin publishing buku Lonely Planet ini sampai dia, karena kan perjalanan pertamanya mereka salah satu ke Indonesia, mereka ke Bali itu tahun 70-an. Dan terus buku pertamanya dia itu adalah Bali, kemudian Sri Lanka dan buat gue itu deket banget karena nyokap gue dulu Periplus kan, dari gue kecil. Jadi buku-buku yang dia sebut abis ini Southeast Asia on a Shoestring itu dulu di rumah gue banyak. Gue baca gitu ya, tapi gue nggak pernah lihat covernya kan karena dipotong. Yang datang ke rumah gue cuma returan gitu. Jadi semua buku yang dia sebutin itu ada. Nah,
Dia menceritakan travel bahwa awal-awalnya orang traveling itu dari Eropa ke sini naik bus ke Asia sampai ke Malaysia tuh naik bus lewat India, Afghanistan gitu loh. Itu pertamanya dia bilang bus itu bolak-balik untuk bawain kaum hippies dan sebagainya untuk pertama kali traveling dulu ya. Dia masih bisa ke Afghanistan, dia masih kemana gitu. Nah, buku itu menceritakan Lonely Planet dari gede sampai habis, Van. Iya. Sampai tamat, sampai dia coba masuk ke website, nggak bisa, nggak berhasil. Dia coba masuk ini, akhirnya dibeli sama BBC kalau nggak salah perusahaannya, dan dia juga retire gitu ya. Tapi end of an era gitu. Iya. Sekarang orang traveling modalnya TikTok gitu ya. Gue mau ke Bali kita lihat TikTok. Ayo teman-teman, ada ini, ada ono, ada ini gitu ya. Ada hidden gem, betul. Yang nggak hidden amat sebenarnya. Iya, ya mungkin ini bukan komplainan bapak-bapak ya, tapi gue kehilangan sekarang. Gue nggak punya bacaan lagi karena cerita-cerita traveling itu gue cari makin susah gitu. Di mana sih gue nggak mau ke sana, gue pengen Sabtu Minggu gue baca berpetualangan ke sana aja gitu loh, lewat cerita dan, gitu. Dan itu yang kita dapat dari tulisan-tulisan kayak gitu adalah imajinasi. Jadi memancing imajinasi kita tempat itu kayak gimana gitu. Sementara yang kita dapat sekarang memang banyaknya adalah informasi jadi gitu. Jadi kayak lu ini ada tempat ini, lu bisa foto di sini lu bisa lihat ini, di ini ada ini. Tapi ya informasi aja gitu. Ini jalannya naik bus nomor segini, naik masuk tol yang kemana gitu. Bahkan siaran-siaran traveling pun makin berkurang. Travel show ya? Travel show. Dulu Ian Wright itu salah satunya anak buahnya si Lonely Planet itu yang diterbitkan. Ian Wright itu dulu kan teman-teman mungkin kalau yang belum tahu Ian Wright biasanya angkatannya di bawah kita tuh. Dulu itu merajalela Ian Wright ke Bali, kemana-mana kan. Nggak ada lawan, dia ke Afrika gitu. Nah itu kan satu genre sama Lonely Planet. Asalnya dia dari Lonely Planet. Ya kalau sekarang kalau lihat di Netflix atau apa yang ininya BBC lah ya, produk-produknya BBC lah ya, kayak Joanna Lumley. Terus siapa lagi gitu, ada beberapa yang memang masih traveling. Joanna Lumley, tapi itu pun nggak ada yang baru lagi. Udah habis semua nonton. Nah kalau di YouTube ada satu favorit saya nih sejak pandemi, namanya channel Joe Update, JOO Update. Teman-teman coba cek di YouTube ya. Joe Update itu mulainya kayaknya waktu pandemi. Dia simple, dia naik motor keliling Bali. Halo teman-teman, inilah kondisi terakhir di Pantai Kuta gitu. Lagi sepi gitu kan, lockdown, lihat kita nggak bisa ke sini. Terus dia ke Karangasem naik motor. Halo teman-teman, ini namanya kota Karangasem, ini kota Semarapura, ini. Gua karena nonton dia tuh seneng gitu, karena dia ceritain dia pernah juga ada upacara galungan di Pesaki. Jadi saya hari ini mau ikut upacara galungan, naik motor terus dia upacara gitu ya. Terus dia ceritain ini upacara artinya apa gitu. Itu salah satu channel traveling yang buat gua menarik tuh si Joe Update itu. Ya kadang-kadang kita perlu informasi. Iya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu cerita aja gitu. Jadi informasi yang tidak lengkap dan sisanya itu diisi dengan imajinasi kita gitu. Kita yang mengisi sendiri bagian-bagian kosong dari informasi itu dengan imajinasi, dan itu yang sebenarnya bikin kita pengen ke situ gitu. Kalau memang ini ya kayak misalnya kalau lu lihat gitu video 30 detik 1 menit gitu. Tempat baru di Jogja, kalian bisa berfoto di sini bayar 20.000, berfoto di sini bayar 30.000. Ini gue bukan ngomongin tempat berfoto-fotonya ya, tapi maksud gue udah nggak ada ruang untuk lu berimajinasi lagi gitu. Ya lu udah tahu, kalau gue ke situ, gue akan panas-panasan ngantri foto cetrek-cetrek di situ, bayar 20.000, hasil fotonya jadinya nanti kira-kira kayak yang itu gitu, dan seterusnya gitu. Waktu kita dulu masih menulis tentang misalnya bakmi Jawa Mbahmu misalnya. Jadi kan kita menulisnya nggak dari jalan ini kamu masuk ke sini, nanti ada ini, ada belokan sini ini. Tapi gue pernah dikomplain karena gue menulis review terus temen gue bilang, gue ikutin jalan lu tapi nggak seperti gitu ceritanya katanya. Itu kan imajinasi. Kita kan menceritakan gimana kita lagi nunggu pesanan terus tiba-tiba simbahnya maintenance dulu.
pergi. Itu kan kayak orang kalau baca itu kan kayak gimana? Iya. Dulu masuk ada ruang-ruang tempat audiens itu baik pembaca maupun penonton tuh berimajinasi gitu. Dan menurut gue nggak selalu sih kita perlu kayak gitu, tapi perlu juga kadang-kadang gitu. Iya. Nah, enak gitu kayak gitu tuh. Kalau lu Van, ada nggak tempat dalam imajinasi lu yang masih pengen lu samperin ke sana? Ada beberapa. Ya. Yang paling notable yang mana coba? Ya. Satu yang di Indonesia dulu gue pengen ke Banda. Banda ya. Ya. Pulau Banda ya. Ya Pulau Banda. Iya itu keren. Itu satu dulu. Itu satu gue pengen. Jadi apa ya, kayak gue tuh terlalu banyak baca. Salah satu interest gue, mungkin kalau kalian ngikutin juga di Twitter gitu, salah satu interest gue yang gue nggak akui secara terbuka adalah history gitu, sejarah ya. Dan Banda itu kan Lu nggak akui tapi kelihatan kok kan? iya ya kelihatan. Gue lagi nggak ada kerjaan terus gue ikut kursus baca hieroglif Mesir kuno. kelihatan. Sepertinya terlihat gitu. Nah, Banda itu kayak ya kalau lo sejarah Indonesia, interaksi Indonesia dengan Eropa ya Banda lah gitu. Iya, betul. Ya, titik mulanya gitu, selain Banten ya, titik mulanya ya Banda gitu. Jadi kayak gue pengen ke situ gitu. Itu gue punya terlalu banyak imajinasi tentang seperti apa Banda gitu, meskipun gue udah lihat fotonya, videonya, dengar ceritanya orang segala macam bilang begini begitu gitu. Terus kayak gue pengen itu satu, karena banyak banget yang di kepala gue kayaknya gini kayaknya gitu. Ya gue pengen lihat gitu. Kalau negeri? Kalau luar negeri gue tertarik sama Skotlandia. Skotlandia tuh ya itu sama sih, jadi terlalu banyak bacaan yang pokoknya gini, kalau tahun 90-an, gue nggak tahu sekarang ya karena gue udah lama nggak baca novel yang settingnya di Inggris Raya gitu ya, termasuk Skotlandia. Kalau lu baca itu tempat kayaknya ajaib pisan gitu. kayak lu, dia Eropa tapi ya kita tahu lah Eropa kayak gimana ya, maksudnya mereka punya preservasi abad pertengahan ya, 1500-1600an yang ya cukup baik gitu ya. Jadi banyak bangunan-bangunan yang 300-400 tahun gitu umurnya atau lebih gitu. Tapi specifically Skotlandia tuh kayak bukan cuma itu gitu, tapi gue tuh selalu berimajinasi bahwa tempat itu tuh masih desa pisan gitu. Nggak tahu, sorry ya kalau kalian orang Indonesia atau siapa yang ada lagi sekolah di Skotlandia terus dibilang gitu, enggak apa di sini. Jadi ya namanya juga imajinasi gitu kan. Jadi ya paling nggak gue bisa sebut dua tempat itu lah, Banda dan Scotland. Itu selalu ya itu imajinasi, memancing imajinasi gue tentang sebuah tempat yang ajaib gitu. Itu dua itu. Itu kalau ya kalau yang fiktif mah banyak ya. Metaverse. Kalau yang fiktif kan Gotham. Gotham itu memancing imajinasi pisan gitu. Gotham tuh kayak gimana sih gitu. Emang sehancur itu tuh kota gitu. Ya banyak lah, tapi yang real dua itu yang kalau lu sebut gitu terus ada cerita settingnya di situ terus kayak langsung wah gitu. Kebayang gitu ya. Langsung, wah, padahal belum tentu bener kayak gitu bayangan gue. Tapi perlu lah imagination ya. Kalau menurut gue sih terutama di lingkungan sosial media kayak sekarang gitu ya. Biarin aja lah orang berimajinasi gitu. Kayak kemarin kan di Twitter ada satu siapa ya? Gue lupa namanya, komedian atau pembawa acara yang dia bilang Twitter itu sekarang if you don't like it, it's okay. Jadi nggak usah kayak lu datang
terus lu lihat di City Hall ada guitar lessons, terus lu telepon, hey, I don't want guitar lessons, lu nonton nggak? Gue nggak mau ini, biarin aja. Siapa tahu ada orang yang mau gitu ya. Karena kan itu kadang-kadang orang lagi berimajinasi langsung dibunuh. Nggak kayak gitu kok kenyataannya gitu. Hey, biarin aja men, kita nggak tahu kan. Kadang-kadang bahkan kalau di sosial media itu bukan imajinasi pun dibunuh gitu. Jadi kayak gini. Pengalaman gua kalau gua minum es teh itu gua selalu kecolok matanya misalnya itu kan gua ya bukan terus ada orang bilang nggak semua es teh kayak gitu dong pak gitu ya gua nggak bilang semua gua ini mah gitu. Gua sedang tidak berimajinasi bahwa semua orang di dunia kalau minum es teh matanya kecolok enggak gua lagi bilang gua gitu aja masih berantem kan? Iya bisa berantem. Gua nggak gitu. Belakangan ini lagi banyak yang berantem nih kan. Gua nggak gitu ya, gua nggak gitu. Itu lu aja, lu emang kan gua. Kan gua. Tapi why so serious gitu ya pernyataan Joker gitu ya. Why so serious gitu, biarin aja orang lagi berimajinasi kok. Dia mungkin lagi bikin puisi, dia lagi menyatakan pendapat, nggak perlu kita komentarin, ya kan? Nggak perlu juga kita bantah gitu. Ya biarin aja gitu. Menurut gua sih kita jadi terlalu kritis di masa sosial media itu. Sosial media itu kita agak terlalu kritis. Terus bisa jadi overly judgmental di mana orang yang lagi ngayal gitu, maksudnya kita tahu dia lagi ngayal gitu ya, maksud gua ya bukan real lah gitu ya, itu pun nanti bisa diungkit-ungkit kayak dulu katanya lu nggak gitu, lu kayak gitu ya enggak, ini mah lagi ngayal aja. Jadi kayak sekarang nih gua bilang gua pengen ke Banda sama Scotland misalnya, terus kemudian misalnya 2 tahun lagi atau tahun depan atau 3 bulan lagi, 3 minggu lagi gua nge-tweet misalnya, terus gua bilang gitu, gue tuh selalu memimpikan untuk bisa datang ke Manokwari, karena Manokwari buat gue adalah tempat yang sangat mystical dan imajinatif. Orang bisa bawa video ini lagi terus bilang, bapak dulu bilangnya Banda sama Scotland loh. Ya bebas lah. Namanya juga imajinasi ya. Nah ini mendekati pemilu nih, video-video lama bisa dikorek-korek lagi nih teman-teman. Jadi kalau memang ada yang nggak konsisten nggak apa-apa lah, namanya juga menghayal, namanya juga imajinasi gitu. Kalaupun tidak imajinasi kan orang berkembang ya. Iya betul, siapa tahu kepengenannya berubah lagi kan boleh. Kalau 3 minggu lagi tuh gue bilang gue pengen ke Manokwari, itu ada orang yang bilang gitu, dulu bapak bilangnya Banda sama Scotland. Ini yang dia nggak tahu 3 hari sebelum gua nge-tweet itu mungkin gua pulang dari Banda. Udah nggak mystical lagi. Udah nggak mystical lagi karena udah pernah kesana gitu ya. Orang mau berkembang gitu. Iya. Nah, teman-teman punya imajinasi apa? Silakan tulis aja di komen ya. Kita nggak akan saling komentarin. Bebas-bebas aja. Kita tidak akan menjudge imajinasi kalian gitu. Iya. Karena imajinasi mah bebas. Bebas aja, ya kan? Karena sangat cukup mengkhawatirkan, bahkan tadinya gue mau bilang kasihan tapi sepertinya mengkhawatirkan kata yang lebih tepat untuk orang-orang yang bahkan untuk berimajinasi saja tidak berani gitu, atau membatasi imajinasinya gitu. Kalau istilah senior gue dulu di sekolah gue bilang ngayal mah gratis, Pan. Ngayal aja gitu. Iya, kalau kata Warkop DKI itu tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Menghayallah sebelum menghayal itu dilarang, gitu kan. Jadi, nah teman-teman kalau mau imajinasi apa silakan tulis, jangan lupa like and subscribe ya. Kalau kalian juga punya imajinasi tentang topik-topik yang akan dibahas di Random Jumat, silakan. Nah itu bisa kita jadikan kenyataan. Iya, daripada pencet-pencet terus, ayo silakan kalau ada yang usulan tema ya. Iya, silakan, dan kita akan ketemu di Random Jumat berikutnya. Terima kasih udah dengerin, saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, bye. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat.